Halo sahabat sehat semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu semangat dan penuh energi, terutama untuk Anda para lansia hebat yang masih setia menjaga kesehatan di usia emas. Perkenalkan, saya Dr. Rani Prameswari, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang sudah lebih dari 15 tahun mendampingi pasien-pasien lansia dalam menjaga kesehatan ginjal, jantung, dan metabolisme tubuh mereka. Dan di episode kali ini, saya ingin membahas sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi bisa menentukan masa depan kesehatan Anda. Tetapi, tahukah Anda bahwa hanya karena terlalu sering makan makanan tertentu, ginjal Anda bisa rusak dalam waktu 3 bulan saja? Iya, Anda nggak salah dengar. Banyak orang merasa mereka makan sehat setiap hari, tapi justru tanpa sadar meracuni ginjalnya perlahan-lahan. Nah, di video kali ini kita akan bongkar bersama 5 makanan yang terlihat sehat tapi bisa diam-diam merusak ginjal lansia, tanda-tanda awal ginjal mulai bermasalah, dan tentu saja cara makan yang benar agar ginjal tetap kuat hingga usia lanjut. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel ini supaya Anda nggak ketinggalan berbagai edukasi kesehatan penting lainnya. Terutama bagi Anda, orang tua, atau keluarga yang ingin hidup sehat dan panjang umur tanpa tergantung obat. Baik, langsung saja siapkan segelas air putih Anda, duduk dengan nyaman karena kita akan bahas kenapa ginjal bisa hancur dalam 3 bulan hanya karena makanan sehari-hari. Baik, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Saya sering sekali menemui pasien lansia yang datang dengan keluhan cepat lelah, kaki bengkak, dan tekanan darah naik. Begitu dicek, ternyata fungsi ginjalnya sudah menurun drastis, padahal mereka merasa sudah makan sehat setiap hari. Nah, masalahnya, tidak semua makanan yang dianggap sehat aman untuk ginjal lansia. Ginjal itu ibarat filter air tubuh kita. Kalau tiap hari disaring hal-hal yang salah, lama-lama filternya mampet, rusak, dan gagal bekerja. Jadi, mari kita bahas satu persatu makanan dan kebiasaan yang sering menipu banyak orang. 1. Susu tinggi protein dan produk olahan protein berlebih. Banyak lansia mengira bahwa semakin banyak minum susu atau makan telur, semakin kuat tubuhnya. Padahal, ginjal lansia tidak sekuat dulu. Saat kita mengonsumsi protein berlebihan, baik dari susu tinggi protein, suplemen, atau daging merah, ginjal dipaksa bekerja lebih keras untuk membuang sisa hasil metabolisme protein seperti urea dan kreatinin. Akibatnya, dalam 2-3 bulan, fungsi ginjal bisa turun cepat. Saya pernah menangani pasien lansia yang setiap hari minum 2 gelas susu tinggi protein karena katanya biar kuat jalan pagi. 3 bulan kemudian, hasil laboratoriumnya menunjukkan kreatinin melonjak hampir 2 kali lipat. Solusinya, untuk lansia, cukup 1 porsi protein ringan per kali makan, misalnya tahu, tempe, atau ikan. Dan pilih susu rendah protein khusus lansia, bukan susu high protein yang biasa untuk pembentuk otot. 2. Jus buah dan sayur yang berlebihan. Kedengarannya sehat banget ya, jus buah dan sayur sedia pagi. Tapi tahukah Anda bahwa buah dan sayur tertentu mengandung kalium tinggi yang bisa membebani ginjal lansia? Buah seperti pisang, alpukat, jeruk, dan tomat jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan kadar kalium darah meningkat. Ginjal lansia sering kesulitan membuang kalium ini, dan kalau menumpuk bisa mengganggu irama jantung. Contohnya, seorang nenek rutin minum jus pisang plus alpukat setiap pagi karena katanya biar segar dan nggak lemas. Hasilnya apa? Kakinya sering kram, detak jantungnya tidak teratur. Semua karena ginjalnya tidak sanggup lagi mengatur kadar kalium. Solusi praktis, variasikan jus dengan buah rendah kalium seperti apel, pepaya matang, atau semangka dalam porsi kecil.
dan cukup minum 1 gelas jus per hari saja, tidak perlu setiap jam. Makanan gurih rendah lemak tapi tinggi garam tersembunyi. Sekarang banyak makanan kemasan yang dilabeli dengan rendah lemak atau tanpa minyak, ternyata tinggi natrium alias garam tersembunyi. Contohnya, biskuit diet, mie instan rasa sayur, roti tawar kemasan, bahkan saus salad. Garam ini membuat tubuh menahan cairan dan meningkatkan tekanan darah, dua hal yang sangat membebani ginjal. Bagi lansia, tekanan darah tinggi dan garam berlebih adalah kombinasi mematikan untuk ginjal. Solusinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, daun salam, kunyit, atau perasan jeruk nipis untuk menggantikan garam. Dan biasakan membaca label nutrisi. Kalau natriumnya lebih dari 140 mg per porsi, sebaiknya hindari. Daging olahan dan makanan instan. Sosis, nugget, kornet, bakso instan, hingga ikan kaling semua ini praktis dan lezat, tapi mengandung pengawet fosfat dan sodium tinggi. Bahan-bahan ini membuat ginjal lansia bekerja 2 kali lipat untuk menetralisir racun. Dalam 2-3 bulan, kadar fosfat bisa naik dan memicu bulang rapuh, gatal, dan penurunan fungsi ginjal. Solusinya, pilih sumber protein alami seperti ayam rebus tanpa kulit, ikan kukus, atau tempe bacem tanpa banyak garam. Ingat, tubuh lansia lebih butuh makanan yang lembut dan alami, bukan yang cepat saji. 5. Minuman manis dan pengganti gula buatan. Banyak orang berpikir, saya nggak minum gula pasir kok, cuma pakai pemanis rendah kalori. Padahal, pemanis buatan tertentu seperti aspartam dan sakarin, jika dikonsumsi setiap hari bisa memicu stres oksidatif di ginjal. Belum lagi minuman kemasan sehat, seperti teh botol, jus instan, atau yogurt manis. Semuanya tinggi gula tersembunyi. Gula berlebih meningkatkan risiko diabetes dan hipertensi, 2 penyebab utama gagal ginjal. Solusinya, gunakan gula alami dari buah kurma kering atau madu murni dalam jumlah kecil. Dan jangan lupa, air putih tetap minuman terbaik untuk lansia. 8 gelas kecil per hari diminum perlahan-lahan. Tanda-tanda awal kerusakan ginjal pada lansia. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur? Apa saja tanda awal ginjal mulai menurun? Beberapa tanda yang sering diabaikan antara lain, sering lemas dan mengantuk padahal tidur cukup. Kaki dan pergelangan bengkak terutama sore hari. Nafsu makan menurun atau makanan terasa aneh. Kencing berbusa atau berwarna gelap. Tekanan darah naik terus meski sudah minum obat. Kalau tanda-tanda ini muncul, jangan tunggu parah. Segera periksa ke dokter dan lakukan tes darah dan urin sederhana untuk mengecek fungsi ginjal. Tips pola makan sehat untuk ginjal lansia. Agar ginjal tetap sehat di usia lanjut, lakukan langkah-langkah sederhana ini. Kendalikan porsi protein. Cukup 1 telapak tangan setiap makan, pilih sumber nabati seperti tempe atau tahu. Batasi garam dan gula. Gunakan bumbu dapur alami dan hindari makanan kemasan. Cukupi cairan tapi tidak berlebihan. 6-8 gelas kecil per hari sudah cukup bagi lansia tanpa penyakit jantung. Perbanyak sayur dan buah rendah kalium, seperti mentimun, labu siam, apel, atau pepaya. Lakukan pemeriksaan rutin, minimal 6 bulan sekali untuk mengecek fungsi ginjal, tekanan darah, dan gula darah. Ingat ya sahabat sehat, ginjal itu tidak pernah berteriak. Saat terasa sakit, biasanya sudah terlambat. Jadi, lebih baik kita mencegah dari sekarang dengan makan cerdas, minum cukup, dan memantau kesehatan rutin. Nah, sahabat sehat, sebelum kita lanjut ke penutup, saya ingin meluruskan beberapa mitos yang sering banget saya dengar dari pasien lansia dan keluarganya. Karena jujur, banyak orang yang merasa sudah menjaga kesehatan ginjal, tapi ternyata caranya salah besar. Mitos pertama, makan banyak buah pasti aman untuk ginjal. Wah, ini salah satu mitos paling sering saya dengar.
banyak lansia berpikir semakin banyak buah, semakin sehat. Padahal tidak semua buah aman untuk ginjal, terutama kalau fungsi ginjal sudah mulai menurun. Kenapa? Karena beberapa buah seperti pisang, jeruk, alpukat, dan nangka mengandung kalium tinggi. Dan ginjal lansia seringkali sudah tidak sanggup membuang kalium berlebih dari darah. Kalau kalium menumpuk, bisa bikin detak jantung tidak teratur, keran otot, bahkan henti jantung mendadak. Saya pernah menemui seorang kakek yang setiap hari makan 2 pisang dan 1 alpukat karena katanya biar tidak sembelit dan kuat. Tapi ketika diperiksa, kadar kaliumnya tinggi sekali dan ginjalnya bekerja keras menyeimbangkannya. Fakta medisnya, buah memang penting, tapi harus dipilih dan dibatasi. Untuk lansia, cukup 2 porsi kecil per hari, sekitar segenggam tangan, dan pilih buah rendah kalium seperti apel, pepaya matang, atau semangka. Jadi bukan soal semakin banyak semakin sehat, tapi pilih yang tepat dan sesuai kondisi ginjalnya. Mitos kedua, minum air sebanyak-banyaknya bisa membersihkan ginjal. Nah, ini juga sering banget saya dengar. Banyak pasien datang dan berkata, "Dok, saya minum air 4 liter per hari supaya ginjalnya bersih." Padahal ini justru bisa berbahaya bagi lansia. Memang air penting untuk membantu ginjal membuang racun, tapi minum terlalu banyak bisa menyebabkan beban cairan berlebih, terutama jika ginjal sudah lemah atau ada penyakit jantung. Hasilnya, cairan bisa menumpuk di paru-paru, menyebabkan sesak nafas dan bengkak di kaki. Fakta medisnya, untuk orang dewasa muda, kebutuhan air bisa 2–2,5 liter per hari. Tapi untuk lansia dengan fungsi ginjal menurun, cukup sekitar 1,5 liter atau 6–8 gelas kecil per hari, dan bukan diminum sekaligus, tapi dikit-dikit sepanjang hari. Cara mudahnya, perhatikan warna urin. Kalau warnanya kuning muda, artinya cukup cairan. Kalau terlalu bening, berarti kebanyakan. Kalau terlalu pekat, artinya kurang. Jadi, jangan percaya mitos banyak air itu ginjal bersih. Yang benar adalah minum secukupnya dan sesuaikan kondisi tubuh. Mitos ketiga, kalau tekanan darah tinggi cukup minum obat, nggak usah ubah makan. Nah, ini yang sering jadi penyebab utama gagal ginjal. Banyak lansia berpikir asal tekanan darah sudah minum obat semuanya aman. Padahal kalau pola makannya tetap tinggi garam, daging olahan, dan kurang sayur, obat antihipertensi tidak akan cukup untuk melindungi ginjal. Fakta medisnya, tekanan darah tinggi itu ibarat air deras yang menghantam pembuluh darah kecil di ginjal setiap hari. Kalau tidak dikendalikan dengan gaya hidup, lama-lama filter ginjal bocor dan rusak permanen. Jadi, obat hanyalah pelengkap, yang utama tetap dari gaya hidup. Kurangi garam, batasi daging olahan, perbanyak aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki 20–30 menit, dan kontrol tekanan darah secara rutin setiap bulan. Jadi, sahabat sehat, mulai hari ini jangan asal percaya mitos. Karena seringkali yang kelihatannya aman dan sehat justru bisa menjadi bom waktu bagi ginjal kita. Dengan memahami fakta medis yang benar, kita bisa membantu diri sendiri dan orang-orang tersayang hidup lebih lama, lebih sehat, dan tentu saja lebih bahagia di usia lanjut. Baik, sahabat sehat, hari ini kita sudah membahas hal yang sangat penting tentang kesehatan ginjal pada usia lanjut. Kita sudah pelajari bersama bahwa tidak semua makanan yang terlihat sehat itu benar-benar aman untuk ginjal lansia. Ada 5 jenis makanan dan minuman yang perlu diwaspadai, mulai dari susu tinggi protein, jus berlebihan, makanan tinggi garam tersembunyi, daging olahan, hingga pemanis uranium. Kita juga sudah tahu tanda-tanda awal kerusakan ginjal yang sering diabaikan, dan bagaimana cara menjaga pola makan yang benar supaya ginjal tetap kuat di usia senja. Serta kita telah luruskan beberapa mitos populer seperti buah pasti aman, dan semakin banyak air semakin baik, yang ternyata bisa berbahaya kalau tidak sesuai kondisi tubuh.
Sahabat, ginjal adalah organ yang bekerja tanpa henti, tanpa mengeluh, setiap detik dalam hidup kita. Ia menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan tubuh kita tanpa pernah minta istirahat. Namun, seringkali kita baru sadar pentingnya ginjal ketika sudah terlambat. Karena itu, mulailah menjaga dari sekarang. Tidak perlu dengan obat mahal atau suplemen yang aneh-aneh. Cukup dengan makan cerdas, minum bijak, dan rutin periksa kesehatan. Ingat, menjaga ginjal berarti menjaga hidup. Dan hidup sehat di usia lanjut bukan soal umur yang panjang, tapi tentang bagaimana kita bisa menikmati setiap harinya tanpa rasa sakit, tanpa ketergantungan obat, dan tetap bisa tersenyum bersama keluarga tercinta. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like sebagai dukungan untuk konten edukasi kesehatan. Share ke keluarga atau teman yang sudah mulai memasuki usia 50 tahun ke atas, dan tentu saja subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan video edukasi kesehatan berikutnya. Saya Dr. Rani Prameswari, pamit dulu ya untuk hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan ingat, kesehatan bukan tentang umur, tapi tentang pilihan kita setiap hari. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga Tuhan selalu melindungi langkah sehat Anda.